Kembali bersama kami langsung di studio CNBC Indonesia sudah hadir Bapak Bogi Wicaksono selaku Direktur Wholesale and International Service Telkom Indonesia. Pak Bogi tadi sudah menarik sekali begitu ya pembahasannya, namun kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi begitu. Nah tadi berbicara terkait dengan event batik yang sudah ke-8 kali ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa sebetulnya relevansi batik dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia teknologi dan juga komunikasi. Karena tadi sekali lagi batik ini juga memiliki peran ya Pak ya untuk membahas isu-isu penting di dunia teknologi secara global ya. Nah, dan di satu sisi relevansinya seperti apa dan upaya atau langkah konkret yang diambil untuk beradaptasi dengan tren baru yang kemudian akhirnya didiskus dalam acara ini seperti apa Pak Bogi? Jadi ini suatu journey sebenarnya. Jadi setiap saat batik ada PTC di Hawaii, IDW, itu setiap event itu ada yang namanya temanya itu kita refresh terus. Ini kumpul nih 1.000 orang, 200 perusahaan, panel, semuanya ngomong. Ini JLF yang memformulasikan. Isu yang akan kita bawa ke PTC itu ini. Kita invite industri ngomong. Nah ini ditanggapi seperti apa oleh stakeholder yang lain. Jadi ini gulir terus gitu. Jadi peran batik ini sekarang sudah bagian daripada pengambil keputusan atau penentu role untuk ke depan mau kayak gimana. Gitu. Sudah masuk agenda itu. Gitu. Diperkuat juga dengan salah satu anggota daripada GLF, Global Leader Forum itu adalah CEO-nya Telin. CEO-nya Telin. Dan sekarang kita lagi mengkader satu lagi yang dibawa untuk kita promote lagi menjadi anggota GLF. Nggak mudah masuk GLF karena di situ anggotanya Amerika, Inggris dan segala macam. Nggak mudah. Betul. Namanya saja sudah Global Leader Forum ya Global Pak. Leader Forum. sudah menentukan pasti. strategi ke depan seperti apa. Baik, nah tadi berbicara terkait dengan GLF, ini ada juga nanti pembicaranya GLF akan membahas terkait dengan New Telco Business Model begitu. Dan dan kita ketahui juga begitu Pak bahwa GLF ini juga memang fokus ya kepada isu sustainability. Nah ketika kita kaitkan antara isu sustainability dan juga isu telekomunikasi, seperti apa sih sebetulnya output yang ingin dibahas begitu nanti? Jadi sustainability itu pada dasarnya dalam konteks telekomunikasi itu ada dua. Bagaimana kita menjamin, mensustain bahwasanya apa yang kita lakukan itu ke depan ini akan berjalan terus. Dan itu bergantung kepada bagaimana kita engage dengan para pemain global. Itu sudah disebut sustainability juga. Yang berikutnya adalah dalam konteks energi. Sekarang rame energi kan. Ya. Energi itu adalah data center kita. Yang sekarang itu diam-diam Telkom itu sudah ada 20 loh. Yang terbaru di Lampung juga baru kemarin aku resmiin di Tanjung Karang di Lampung gitu ya. Ini kita 20 dan mungkin kemungkinan besar tahun ini kita bisa sampai 30 gitu ya. Wow, kapasitasnya berapa Pak? Nah, kapasitinya kita bagi dua. Jadi untuk yang hyperscale level itu di antara 51 sampai 75 megawatt. Capacity-nya gitu ya, itu IT load-nya. Kemudian untuk kelas nusentrik itu adalah edge yang di daerah-daerah itu kita capacity-nya itu tahun ini sudah ada yang naik menjadi 1 mega. Dan kita target kita dalam waktu 2-3 tahun sudah ada yang kelas 5 megawatt. Nah, ini kenapa kita bangun cepat gitu ya? Sebenarnya itu enggak semata-mata bisnis. Karena kalau banyak OTT ini tinggal di luar, maka cost itu akan dihabiskan hanya untuk picking up the content from outside. Untuk ngambil konten dari luar. Berapa gede? Jangan konten itu evolusi terus kan. Shopee aja mana ada jualan sekarang yang klasikal, sudah online semua toh. Nah kalau bayangkan itu harus kita semuanya ada di luar. Nah yang kita lakukan adalah bagaimana pemain digital ini yakin di Indonesia bisa loh, nggak mesti saya taruh di luar loh, gitu ya. Nah oleh karena itu maka karena ini bisa, kita harus kerja keras nih. Dalam waktu 3 tahun kita harus siap semuanya. Tidak hanya data center, tapi connectivity-nya. Nah connectivity-nya itu termasuk juga dengan bagaimana kita terkonek dengan seluruh dunia. Nah Telin di sini dalam arti ini adalah kami beri tugas untuk secepat mungkin membangun koneksi di luar negeri. Sudah dari beberapa negara. Udah banyak beberapa negara, sekarang ada 7 inisiasi konsorsium. Dan di sana itu sebenarnya kembali lagi Presiden selalu ngomong, golden period dari keuntungan demografi ini hanya 15 tahun loh.
sampai 2000 sampai 2000 Indonesia Emas sampai Indonesia 2045. 2045 gitu ya. Tetapi kalau kita menutup jalan orang luar masuk ke kita, ketinggalan, Mbak. OTT yang masuk. Jadi kita siapin sekarang. Telin udah mulai agresif. Jadi Telin meninggalkan bisnis data centernya. Data center akan kita pisahkan ke bisnis khusus data center yang disebut dengan TDE, Telkom Data Ecosystem. Kemudian Telin infrastruktur internasional. Apa itu yang disebut dengan subsea. Jadi kabel bawah laut masuk Afrika, masuk Eropa. Terakhir baru tanda tangan dengan Jepang dan segala macamnya. Dengan Bifrost, dengan Meta. Ini semua dalam suatu journey yang memang dirancang. Iya. Tidak by design, oh ini ada bisnis terus kemudian kita gelar ini kan ada. Enggak, ini dirancang. Artinya jangka panjang Jangka ya Pak panjang, ya, tidak hanya jangka pendek atau menengah ya, saja, betul. tapi jangka panjang. Ini Pak Bogi. dirancang. Gitu. Baik. Nah, oleh karena itu maka Telkom dalam konteks ini adalah mikirnya tidak sesuatu yang sekarang lagi hype data center, masuk data center, enggak sebenarnya. Kita sudah predik 4.500 triliun ekonomi digital ini butuh infrastruktur dan nggak bisa dikerjakan seorang. Ya betul. Termasuk tadi juga menggunakan ataupun juga mengedepankan konsep sustainability ya Pak ya, karena itu tadi sekali lagi itu future begitu ya, jadi mau tidak mau harus diikuti juga oleh Telkom. Gitu. Renewable itu adalah is a must. Sekarang kapasiti kita yang ada di Cikarang ini sudah menggunakan renewable, tapi belum banyak lah, masih sekitar 300 kilowatt. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan enhance sampai dengan 1 sampai 1,5 megawatt pakai solar. Jadi matahari ya, sehingga kita juga ke arah sana lah kira-kira seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Pak Bogi. Tadi sudah semakin terelaborasi begitu langkah-langkah akan dilakukan Telkom ke depannya. Tadi dalam jangka panjang juga sudah terlihat jelas begitu ya, roadmap-nya akan seperti apa. Nah, tapi tadi kita kembali lagi ya Pak ya ke batik begitu, ke event batik 2023. Ini menarik untuk kita melihat ya bentuk-bentuk konkret yang dihasilkan dari pertemuan batik sebelumnya begitu ya. Termasuk salah satunya seperti yang tadi disinggung sempat oleh Pak Bogi begitu, pembangunan kabel di bawah laut. Ini juga kan inisiasi yang tercetus dari batik ya Pak ya. Apalagi sebetulnya bentuk konkret dari event batik ini, sehingga akhirnya diharapkan nanti ke depannya batik di tahun ini juga bisa membuat aksi-aksi konkret lainnya lagi. Ya, jadi batik itu juga awal daripada ide-ide inovasi. Makanya kita selalu bilang bahwasanya ini adalah bagaimana kita menggoyang kestabilan untuk mencapai inovasi. Jadi apa yang bisa dihasilkan di batik? Contohnya adalah kita bangun data center hyperscale. Ini asalnya juga dari Global Community Forum seperti ini. Ke depan itu seperti ini, maka kita putuskan ini. Terus kemudian ingat Telin membuka gateway yang ada di Manado. Yang pernah saya ngomong. Kenapa kita mikir seperti itu? Pada saat traffic sudah sekian masif, terus 99 sampai 100% traffic ke arah barat Singapura. If ini terjadi sesuatu gimana negara kita? 2 tahun lalu saya meminta Manado harus di-enhance. Diversifikasi wilayah. Kita introduce, coba test the water di batik. Banyak yang masuk sekarang. Kemarin barusan signing dengan Jepang, dengan Amerika. Udah banyak sekali yang masuk. Dari mana itu? Dari batik. Berikutnya adalah masalah kembali. Saya kemarin sempat ngomong di acara Detik juga, di ulang tahun Detik. Setelah ekosistem digital ini percaya pada Indonesia atas infrastrukturnya, semuanya masuk, PR berikutnya adalah security. Ini nggak bisa cuman dipasrahkan kepada satu institusi, yakni kami. Ini harus semuanya concern terhadap security. Bagaimana menatanya, bagaimana memanage-nya. Karena begitu ini semua informasi itu masuk ke kita tidak bisa memantau lalu lintasnya, kita dieksploitasi. Ini belum kepikiran nih ke security nih, ke depan regulasinya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita sekarang lagi dalam fase bagaimana kita menjamin bahwasanya di masa Indonesia Emas itu infrastruktur kita siap. Betul. Nah setelah itu yang kita ngajak sebentar lagi adalah bagaimana kita mikirin sama-sama masalah security. Dan itu bahkan termasuk ya Pak ya tadi ketika kita berbicara terkait dengan
security ini juga sebetulnya ada Betul. potensi bisnis juga begitu Betul, besar di besar. dalamnya, dan ini juga nanti akan dibahas juga di Batik ya Pak ya, karena kita Ya. ketahui ada salah satu konsultan juga yang akan Betul. hadir sebagai narasumber dan bahkan betul-betul mengangkat concern adalah kedepannya isu security ini bisa menjadi potensial bisnis ya kedepannya Pak Bogi. Soalnya kalau kita lihat content distribution network, ya, siapa yang memfasilitasi OTT ini bisa menaruh informasinya di dalam cloud yang disebut dengan content distribution. Nggak ada loh yang dari Indonesia, Ya, mostly dari Amerika, Akamai, oke. Conversant China, semua di sana. Oke. So that setelah itu konektivitas menuju keluar dan masuk dari luar data center kita udah buka. Terus bagaimana nih ngaturnya? Ya, betul. Setelah security, sebelum security masuk, skill set. Ya. Manusianya SDM juga harus ditingkatkan, literasi digital juga harus ditingkatkan. Literasi digital kita udah naik. Ya. Mana ada sih sekarang orang ketinggalan uang sama ketinggalan HP lebih parno yang mana? Ketinggalan handphone saat ini Bapak. Iya, ketinggalan uang bisa pakai QR. Betul. Baik. Terakhir Ya. Pak Bogi ya, sebelum nanti kita kembali lagi terkait dengan upaya dari Telkom, begitu terkait dengan Batik. Terakhir ekspektasinya dari Telkom sendiri, begitu ya, melihat peran Batik dalam mendukung misi lebih besar lagi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi teknologi. Tadi sudah sejalan begitu ya Pak ya, sebetulnya sudah ada langkah-langkah yang sudah terlihat begitu. Tapi tentu mimpi kita lebih besar lagi Pak Bogi. Seperti apa targetnya, ekspektasinya? Jadi dengan kita ada di forum-forum internasional yang reguler ini, kita ingin menjadi bagian yang menginisiasi gagasan inovasi untuk ICT di dunia. Itu aja. Jangan kita cuman menjadi komoditas, kita ngelihat, oh ini ke sana ya. Oh kita akan invest arahkan ke sana. Enggak. Karena terlambat nanti ketika Terlambat. mengikuti. Kita bagian dari role yang memberikan inisiatif, mengusulkan inovasi di bidang ICT. Dan Itu. mendesain juga. Dan mendesain juga. Makanya saya minta teman-teman segera masuk, gimana caranya fight masuk GLF. Karena di situ seluruh dunia itu digodoknya di sana, diberikan masukan. Baik. Menarik sekali Pak Bogi, dan tentu tidak sabar ya untuk nanti melihat langsung Silakan. ke event Batik 2023, karena tadi sekali lagi topik-topik yang dibahas juga sangat menarik, narasumbernya juga luar biasa, dan tadi juga Batik ini memiliki peran ya sebagai inisiator tentunya di kancah global terkait dengan industri telekomunikasi. Nah terakhir Pak Bogi, ini pertanyaan untuk Pak Bogi ya, seperti apa sebagai direktur begitu Pak di bisnis wholesale dan juga internasional, seperti apa Anda melihat fokus Telkom pada segmen bisnis ini Pak Bogi? Jadi fokus kita itu seperti saya katakan tadi berulang-ulang, itu adalah kita nggak gerak kok, kita itu adalah telco. Telco itu adalah infrastruktur. Services, yes services gitu ya. Tapi kita kan DNA kita adalah DNA infrastructure nih. Oke. Kita nggak bakalah lari-lari ke energi, kita nggak bakalah lari-lari ke transportasi, enggak. Kita DNA kita adalah infrastruktur telekomunikasi. Karena ini saja sudah sangat besar Pak Bogi. Sudah sangat besar size-nya. Dan siapa lagi sih yang mau mengembangkan selain kita? Jadi kita mikirnya ya ini aja kita fokuskan dengan meng-align sesuai dengan trennya. Jadi consumer taruh Telkomsel semua. Sehingga yang nanti melakukan inovasi services biarkan Telkomsel. Betul. Karena customer base di sana. Kita di bidang infrastruktur. Bagaimana kita bisa dilihat di dunia. Oke, baik. Menarik sekali Pak Bogi, terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Tadi pembahasan yang sangat menarik, dan tadi terasa juga ya optimisme dari Telkom seperti apa untuk menggarap optimismenya begitu, untuk menggarap potensi bisnis di industri telekomunikasi yang masih begitu besar, apalagi ekonomi digital juga kedepannya juga akan semakin besar lagi, akan semakin masif lagi, sehingga peran Telkom sangat dibutuhkan di dalamnya ya Pak ya, sebagai backbone untuk ekonomi digital kedepannya. Terima kasih Pak Bogi sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu kembali Pak Bogi.